Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja. Semoga sehat walafiat dan semoga diberikan rezeki yang lancar dan senantiasa diberikan kesehatan yang sangat panjang. Jadi pada video kali ini kakak akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Yang saat ini yaitu pelajaran PLH materi habitat tumbuhan dan hewan. Penasaran? Simak video ini. Nah, teman-teman, apakah masih asing dengan istilah habitat ini? Habitat adalah merupakan tempat tinggal bagi tumbuhan dan hewan. Ya, kalau kita sebagai manusia sesuai dengan tempat tinggal kita, menyesuaikan. Baik itu mungkin di perkotaan ataupun di pedesaan. Lain hal dengan hewan-hewan ini yang hidup bisa di darat, ada juga yang hidup di laut. Nah, maka dari itu habitat ini dibagi menjadi dua. Habitat yang ada di darat dan habitat yang ada di laut. Contohnya habitat di darat yang pertama ada gurun, ada padang rumput, dan juga ada hutanan. Ini kakak sebutkan 3 saja, tapi aslinya masih ada lagi yang lain. Yang kedua, habitat di laut. Habitat di laut ini bisa di air tawar, ataupun danau, ataupun kali, ataupun sungai, ya, yang berkaitan dengan air tersebut. Nah, tentu saja mungkin bertanya-tanya, apakah ada hubungannya dengan tumbuhan dan hewan? Tentu ada. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, habitat gurun. Nah, gurun ini merupakan daerah yang luas. Itu hanya pasir, juga kering, tandus, dan jarang juga hujan. Apabila siang hari dia panas, maka malam hari dia sangat dingin. Disitulah habitat. Apakah di sana ada yang hidup? Tentu ada. Baik itu dari tumbuhan merupakan xerofit, ya, tumbuhan yang memiliki xerofit yang sangat bisa hidup di lingkungan yang tandus tersebut, ada yang menyimpan simpanan air. Nah, yang kedua ada pohon gembala. Yang ketiga ada okotile. Seperti itu. Hewan juga ada yang hidup itu. Contohnya, teman-teman pasti tahu, sudah pasti itu unta yang pertama, karena memiliki simpanan air di punuk tersebut. Makanya onta tersebut tidak terlalu kehausan karena memiliki cadangan air di punuknya. Ada juga yang kedua yaitu bilbi. Bilbi ini menyerupai seperti kelinci, ya, namun bukan kelinci, tapi dia juga hidup di daerah gurun-gurunan. Selanjutnya juga ada hewan mirkat yang mirip dengan berang-berang, namun berbeda. Mirkat ini sejenis seperti ukurannya seperti tikus, namun besar dan mirip seperti berang-berang juga, dan bedanya hidupnya di gurun saja. Seperti itu. Yang kedua yaitu habitat padang rumput. Teman-teman pasti tahu dong, apa sih itu padang rumput? Dimana padang rumput itu merupakan hamparan luas yang diisi oleh rumputan, baik itu panjang maupun pendek. Selain itu juga pada rumput luasnya warnanya hijau, yang sangat membentang luas. Di sana banyak tumbuhan, hewan juga ada, baik itu sapi, domba, kuda, dan lain-lain. Kita lanjut yang ketiga, yaitu hutan hujan tropis. Habitat di sini atau daerah di sini, ya, daerah di sini curah hujannya sangat tinggi sekali. Tak
tak heran apabila pohonan itu sangat tinggi, bisa sampai 20 sampai 40 meter ke atas. Namun ada juga keanekaragaman tersendiri dari hutan hujan tropis ini, yaitu jenis tumbuhan dan hewan di sini tuh paling tinggi adanya, atau paling tinggi atau paling banyak. Nah, penasaran apa saja? Tumbuhan di sini berupa liana dan epifit. Seperti itu. Untuk hewan tersendiri banyak ya. Bisa dari babi hutan, kera ataupun bajing. Nah, seperti itu. Selanjutnya 4, yaitu habitat air. Nah, teman-teman pasti tahu apa saja atau hewan dan tumbuhan yang hidup di air. Ya, baik itu air tawar, air asin ataupun air lainnya. Nah, di sini kakak akan membagi tahukan apa saja yang hidup di air, yaitu bisa dari ikan ataupun katak ataupun juga kecebol dan lain. Tumbuhan apa? Tumbuhan bisa berupa eceng gondok dan teratai ataupun banyak lainnya. Namun kakak hanya bisa buka itu untuk disampaikan. Nah, dari situ semua tentu ada manfaatnya. Yang pertama, perlu kalian catat, perlu adik-adik kalian catat, yaitu menyediakan air dan udara yang bersih. Ya, itu dari berbagai habitat itu bisa menyediakan air dan bersih. Yang kedua, itu merupakan mengendalikan hama dan penyakit. Pernah ada sebuah cerita bahwasanya seorang raja yang memburu kucing. Memburu kucing dihabisi, tidak disisakan. Akhirnya kenapa? Akhirnya tikus-tikus merajalela membawa penyakit. Disitulah yang kakak sebut mengendalikan hama dan penyakit. Makanya kenapa adanya ular ya tadi untuk memangsa tikus. Begitupun seterusnya. Ya. Nah, yang ketiga ini membantu menjaga ekosistem. Ya, seperti tadi bahwasanya ekosistem itu adalah rantai supply makanan, di mana yang paling tinggi puncak rantai makanannya nanti akan kalah oleh usianya dan dimakan oleh manusia. Bagaimana? Semoga saja video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, bagi orang yang memerlukan. Harapannya kakak bisa sangat mengamalkan untuk teman-teman keluarga sekitar dan masyarakat dan bisa memahami apa isi dari habitat tumbuhan dan hewan ini. Kakak cukupkan video pada kali ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.